alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tema yang luar biasa. Jika konflik nggak bisa damai, harus gimana? Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang pegawai minimarket ya di amuk pengamen bermula dari tak tega melihat lansia dimarahi. Ini dia tayangannya. Iya, ini Masya Allah ya, yang namanya perdebatan kadang-kadang kita lupa tuh yang namanya adab. Bener ya Ustaz Syam, Ustaz Syam? Betul sekali. Perdebatan ini kadang-kadang gini, bikin kita serba salah. Pertama, pada saat ada perdebatan dengan orang yang lebih tua daripada kita, mungkin itu tentang membahas sesuatu ya. Nah, kita yang lebih muda ini, haruskah kita mengalah? Ah, saya kan lebih muda, udah diem aja deh, terserah dia mau ngomong. Apakah kita tetap harus mengungkapkan apa yang seharusnya menjadi benar? Gitu, mohon izin penjelasannya bagaimana Ustaz Syam? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allahumma arhamna bil Quran. Allah berwasiat ataupun menasihati daripada Bani Israel agar tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, bertutur kata yang baik kepada manusia, dirikan salat, tunaikan zakat. Itu pesan Allah di dalam Al-Quran kepada kita semua agar senantiasa bertutur kata yang baik. Bagaimana adab berdebat sebenarnya ketika menghadapi orang yang lebih tua? Tentu saja harus tetap mengikuti daripada perintah Nabi SAW agar menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Berpendapat boleh, tapi tetaplah dengan segala respect, dengan segala penghormatan kepada orang lain, wabil khusus kepada orang tua. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda darinya. Itu pesan Nabi SAW. Pegang ini erat-erat. Kemudian yang kedua, adab berdebat itu seperti apa sebenarnya? Ada seorang ulama mensyaratkan perdebatan itu dengan dua syarat. Satu, gunakan referensi yang referensi tersebut dari ulama-ulama. Yang kedua, banyak permasalahan tidak bisa diselesaikan di meja bundar, tapi bisa diselesaikan di meja makan. Banyak konflik yang tidak bisa selesai di meja rapat, tapi bisa selesai di meja makan. Maka perdebatan mestilah dengan makan-makan. Kemudian yang ketiga, kalau ditanyakan adakah doa yang bisa kita panjatkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga lisan kita. Lisan inilah yang banyak menjerumuskan orang masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena lisan yang tidak menghormati yang lebih tua, disebabkan karena lisan yang meremehkan sesama, disebabkan karena lisan yang menghardik orang-orang miskin, orang-orang yang ada di bawahnya, menghardik orang-orang yang derajatnya mungkin ada di bawahnya, sehingga mintalah kepada Allah agar menjaga lisan ini. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Jadi kalau perdebatan itu bukan berarti yang muda juga harus ngalah ya, tetap harus mengutamakan kebenaran, tapi ada adabnya kata guru kita Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi, memberikan kesempatan juga buat jamaah Islam Itu Indah yang hadir di studio untuk bertanya kembali sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo Ibu. Gantian Ibu ya, sebelah sini sekarang nih. Oh mohon izin, silakan Ibu. Ya, boleh berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Siti Zainab dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Manyingsal, Cipunagara, Kabupaten Subang. Masya Allah, tepuk tangan dong. Bu Siti Zainab mau nanya apa? Begini Pak Ustadz sama Pak Ustadz Bani Hasim. Oh Pak Ustadz bertanya. Bani, Ini siap. boleh tidak kita menyelesaikan konflik untuk membela kebenaran dengan cara yang kurang baik? Contohnya membela pengemis yang dimaki-maki, kemudian kita membalas dengan memaki-maki pula. Oh gitu. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zainab nih orangnya tegas kayaknya ya. Pertanyaannya cuma tok 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 tok. Mantep, mau izin penjelasannya silakan Ustadz Bani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Kebaikan itu beda level dengan kejelekan. Jangan disamain. Maka idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk, berbuat jelek kepada kita, jangan dibalas dengan kejelekan. Berarti kita menurunkan derajat kita menjadi sama dengan dia. Nauzubillah min dzalik. Maka kita naikkan derajat kita. Idfa billati hiya ahsan. Kita balas dengan yang lebih baik. Masya Allah. Tapi memang berat. Berat apa gampang Bu? Berat ya. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak ada orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan itu, membalas keburukan dengan cara yang baik, kecuali adalah orang-orang yang diberikan kesabaran dan orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Yang ada adalah saya bisa baik Ustadz kalau dia baik, tapi kalau dia jahat saya bisa lebih jahat Ustadz. Biasanya begitu. Biasanya ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan kita balas keburukan dengan keburukan juga, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu la yajzi bisayyi'ati mithlaha. Rasul nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ada kisah yang masyhur, meskipun riwayatnya dipertentangkan, diperselisihkan. Rasul suatu hari selalu lewat menuju ke masjid, ada wanita yang meludahi wajahnya. Rasul balas ludahin lagi apa enggak tuh? Enggak pernah. Bahkan ketika wanita itu sakit, Rasul yang pertama kali membesuk. Maka dia mengatakan, Muhammad kamu tahu nggak selama ini ada orang yang meludahin? Tahu. Kamu tahu siapa yang ludahin? Tahu. Tapi kau diam saja? Iya. Dan hari ini orang yang ludah itu sakit, kau tahu? Iya. Dan kau datang pertama kali membesuk orang yang sakit yang meludahimu itu, apakah kau mau membalas? Kata Rasul, enggak. Saya mau mendoakan. Ya Allah, bagus nian akhlakmu ya Muhammad. Maka saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Masuk Islam gara-gara keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu. Tapi boleh nggak sih Ustadz kalau orang udah sangat kesel akhirnya keluar sumpah serapah, keluar kata-kata yang kurang bagus, makian misalnya. Boleh kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 148. Apa kata Allah? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tidak suka Allah ada orang melontarkan sumpah serapah, maki-makian, caci maki, kata-kata yang tidak pantas, illa man zulim, kecuali dari orang yang terzolimi. Kalau orang itu dibantai, dibombardir dia, disiksa, rumah sakitnya dihancurkan, lembaga pendidikannya dibikin porak-poranda, keluar sumpah serapah, marah dia, itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lantas, saya kan dizolimi Ustadz, boleh dong saya sumpah serapah, saya terzolimi Ustadz. Kadang-kadang kita ngaku semua sama-sama terzolimi, padahal kita yang zolim. Nauzubillah. Tapi kalau benar dia zolim, boleh keluar sumpah serapah. Bahkan kalau dia mati, nauzubillah min dzalik, dia mati boleh. Faquti adabirul qaumil ladina zalamu. Orang kafir, orang-orang zalim itu pada mati dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada orang jahat, orang zalim sengsara, ada orang zalim mati, kita boleh mengucapkan alhamdulillah mati juga di si fulan. Tapi ngomongnya tidak boleh di hadapan keluarganya. Nanti layang ini bangku. Nyari musuh itu namanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu ajarkan kita lisan yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik meskipun pada orang yang jahat. Allah alam. Terima kasih banyak Ustadz Bani menjelaskan secara detail tadi Ibu ya. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Ibu dan juga Ustadz Bani yang udah memberikan jawabannya. Nah sekarang satu lagi saya kasih kesempatan sama yang di sebelah sini untuk bertanya. Boleh lagi angkat tangannya Bu? Ah, yang sebelah sini boleh. Ayo, gantian. Ayo silakan. Izin Bu. Cincinnya hampir mirip. Saya hitam, Ibu pink. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Manyingsal, Kabupaten Subang. Dari Subang, tepuk tangan. Dari Subang juga Ibu. Ya izin, silakan pertanyaan Ibu Mau Rini. tanya ke Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh. Ya, Tante Rini. Ya. Oh tante? Apa dong? Ibu. Ya udah. Ustadz, apakah di dalam konflik itu ada Dalam apa, Bu? Di dalam konflik. 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 Iya Ibu kayak Ustadz F, Maulana. Bu, Iya. F. Kayak Ustadz Maulana. Konflik. Iya. Udah, Bu. Apakah di dalam konflik itu ada hal positif yang bisa kita ambil? Oh Padahal gitu. gigi saya sama gigi ibu tuh beda ya. Iya. Shh, jangan ganggu. Terus Ibu. Karena kebanyakan di dalam konflik itu akan menimbulkan kebencian. Ah. Begitu saja pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Rini. Dijelasin tadi, dibetulin apa tadi itu? Konflik. Nah itu luar biasa. Udah bener. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Silakan Ustaz Syam dijawab. Ketika kita mendengarkan bahwasanya adakah kebaikan yang bisa kita ambil, maka segala sesuatu kalau kita menggunakan kacamata baik, maka kita bisa mengambil kebaikan daripada hal tersebut. Ada orang yang melihat daripada mohon maaf bangkai anjing, kemudian bangkai anjing yang sudah busuk, kemudian bangkai anjing itu dikerumuni oleh lalat dan ulat, tapi ketika Nabi Isa alaihissalam melihatnya, maka Nabi Isa mengatakan, sungguh putih gigi anjing ini. Justru bukan melihat bangkainya, tapi malah melihat daripada giginya yang putih. Sungguh putih dan kuat bersih daripada bangkai anjing ini giginya. Subhanallah. Jadi kita bisa melihat hal positif meskipun itu daripada sesuatu yang negatif. Kalau bicara konflik, sudah jelas konflik itu tidak baik. Tapi kalau bicara berdebat itu tradisi ulama. Berdebat apa? Berdebat mencari kebenaran. Makanya ada kita ambil istilah hukum ijtihad ulama. Ijtihad itu ulama itu apa? Ada perdebatan ulama di dalamnya. Tapi bukan perdebatan saling mengatai, saling merasa diri lebih baik. Bukan. Berdebat untuk mencari kebenaran. Bukankah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum juga seperti itu? Mereka berdebat mencari kebenaran. Tapi bukan dengan emosi. Bukan dengan menjatuhkan orang lain. Bukan dengan merasa diri yang paling benar. Sebenar-benarnya pendapat kita bisa jadi salah. Sesalah-salahnya pendapat orang lain bisa jadi dia dalam kebenaran, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ibu Rini tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Nih Ustaz Bani tadi udah jawab. Ustaz Syam udah jawab. Ya. Apa kita iklan aja ya? Oh, jangan Oh, dong, jangan. masih ada. Ada yang belum jawab. Iya. Ini ada pertanyaan satu ini. Ini Masya Allah luar biasa. Dari pertanyaan Instagram dari Akila. Sini Ustaz bener gak apa-apa. Akila.578. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menyelesaikan konflik sehari-hari dalam keluarga? Kalau dengan cara damai belum selesai, ada cara lain nggak ya? Nah, ini mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Fadol. Ada 6 cara yang bisa dilakukan oleh keluarga jika terjadi konflik dalam keluarga. 1. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakni berkasih sayanglah sama keluarga. Meskipun ada konflik, meskipun ada perbedaan pendapat, meskipun marahan, tetap berkasih sayang. Karena Anda keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendalikanlah emosimu ketika engkau, mohon maaf, berkonflik sama keluarga. Kendalikan. Mau tidak mau kita harus mengendalikan. Yang ketiga, saling menasehatilah. Ada cara sebenarnya. Undang ustadz, bahas tentang ini. Sehingga nanti pada sadar. Bukan kita yang menasehatinya, tapi cari orang yang bisa menasehatinya. Jadi yang pertama apa tadi Bu? Kasih sayang. Kemudian yang kedua, mengendalikan. Kemudian yang ketiga, menasehati. Lalulah yang keempat, saling memaafkan. Saling memaafkan. Maafkanlah dia. Kemudian yang kelima, saling menyadari akan posisi diri. Posisi diri.
Barulah yang keenam adalah tetap menjalin komunikasi antara keluarga. Jikalau 6 ini sudah dijalankan, insya Allah aman. Konflik keluarga jangan melibatkan orang lain sehingga orang lain tahu. Jangan menyelesaikan dengan sampai ke pengadilan. Maka putuslah silaturahmi. Maka persaudaraan itu harus jadi jaga, dikuatkan karena kita adalah saling keluarga. Itu keluarga. Masya Allah, karena yang namanya keluarga itu nggak ada bekas ya Bu ya. Iya. Saudara tuh nggak ada bekasnya. Ada bekas. Jangan, jadi kita tetap harus jaga. Memang begini ya, tidak semua satu pohon itu buahnya manis. Betul. Pasti ada yang masih kecut. Betul, karena masih muda. Belum matang. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.